Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini, aku mau bikin selai nanas untuk isian nastar. Selai nanas dengan kandungan air yang cukup rendah, kalau kita pegang dia nggak terlalu lengket dan gampang banget saat dipulung. Untuk teksturnya, ini setengah padat dan sangat legit, jadi nggak akan bikin nastar kita retak-retak. Cara buatnya mudah, cuma 2 bahan, rasanya juga enak, ada manis dan sedikit asam. Sekarang langsung aja kita ke cara pembuatannya. Pertama-tama siapkan nanas, aku pakai nanas madu. Untuk tingkat kematangannya sebaiknya yang pas ya teman-teman, jangan terlalu mentah juga jangan terlalu kematangan. Untuk satu resep ini aku gunakan 2,5 kg nanas yang udah dikupas. Kalau nggak ada nanas madu, teman-teman bisa menggunakan nanas lokal seperti ini dan membutuhkan kurang lebih 6 buah. Nah, kalau untuk nanas madu yang aku pakai, ini membutuhkan sekitar 4-5 buah. Ini udah dikupas sama abangnya. Dan untuk rasa nanas yang aku pakai ini manis, ada sedikit rasa asamnya, seger banget. Kandungan airnya juga lumayan banyak untuk nanas yang aku pakai, tapi nggak apa-apa, ini yang bikin rasanya tambah enak. Untuk harganya, ini nanas lagi murah, jadi untuk satu buahnya aku beli kurang lebih Rp13.000. Setelah dikupas, kita cuci bersih dengan air mengalir dan untuk bonggol bagian tengahnya tetap aku gunakan ya, supaya serat nanasnya tetap berasa. Kalau teman-teman kupas nanas sendiri, untuk bintik hitamnya nggak perlu dibuang, jadi langsung aja kita gunakan dan itu akan menambah tekstur juga. Dan tenang aja, setelah jadi selai nanas, untuk bintik hitamnya nggak akan kelihatan lagi dan nggak akan bikin lidah gatal. Untuk nanasnya sendiri aku potong agak besar seperti ini. Tuh warnanya cakep banget ya teman-teman. Ini rasanya tuh manis, seger, ada sedikit asamnya. Karena aku mau halusin pakai chopper, jadi potongannya boleh besar-besar seperti ini. Tapi kalau teman-teman menggunakan blender untuk penghalusannya, sebaiknya dipotong lebih kecil lagi. Dan kalau teman-teman gak ada chopper atau blender, tenang aja, nanas ini bisa diparut dan hasilnya nanti juga akan sama bagusnya. Masukkan nanas yang udah dipotong ke dalam chopper dan ini akan aku haluskan secara beberapa tahap. Tutup kemudian chopper sampai benar-benar halus. Untuk pembuatan selai nanas kali ini aku hanya menggunakan 2 bahan aja, yaitu nanas dan juga gula pasir. Pastikan sampai benar-benar halus ya, dan kalau teksturnya udah halus seperti ini, langsung aja kita tuang ke dalam wajan anti lengket. Lakukan hal yang sama sampai semua nanas di blender atau di chopper. Usahakan gunakan wajan atau teflon anti lengket yang ukurannya lumayan besar. Di sini aku pakai yang diameternya kurang lebih 28 cm. Hasilnya seperti ini dan ini udah siap untuk kita masak. Letakkan di atas kompor dan kita masak dengan api sedang cenderung kecil. Masak sambil sesekali diaduk supaya bagian dasarnya nggak gosong dan supaya kematangannya lebih merata. Di awal proses pemasakan, ini nggak perlu sering-sering diaduk, hanya sesekali aja untuk memastikan bagian dasarnya nggak gosong. Untuk membuat selai nanas sendiri dibutuhkan waktu yang lumayan lama, tapi menurutku ini nggak bikin capek dan bisa kita lakukan hal yang lain atau kerjaan yang lain karena ini bisa ditinggal-tinggal. Nah ini setelah aku diamkan selama beberapa menit, ini udah cukup berbuih, langsung aja kita aduk sampai rata. Dalam pembuatan selai nanas sendiri memang diperlukan kesabaran ekstra, tapi tenang aja nanti rasa dan hasilnya memang jauh lebih enak daripada kalau kita beli jadi. Ini adalah kondisi setelah aku masak selama kurang lebih 1 jaman. Kandungan airnya sudah mulai berkurang dan di tahap ini harus hati-hati ya karena ada percikan-percikan cairan yang itu lumayan panas kalau kena tangan. Tapi hal ini bisa disiasati dengan mengecilkan api kompor. Nah ini kondisi setelah aku masak selama kurang lebih 2 jaman. Kadar airnya sudah jauh lebih berkurang, teksturnya seperti ini. Sudah setengah padat. Selanjutnya aku tambahkan dengan kurang lebih 350 gram gula pasir. Untuk gula pasirnya sendiri ini boleh ditambah kalau nanas teman-teman terlalu asam. Tapi dengan nanas yang aku gunakan ini sebanyak 2,5 kilo. Dengan gula pasir 350 gram ini sangat pas banget, rasanya manis, ada sedikit rasa asamnya. Setelah ditambah gula pasir, ini harus sering-sering kita aduk ya teman-teman, tapi nggak perlu yang diaduk terus-menerus. Karena di sini kandungan airnya sudah banyak berkurang, jadi potensi rawan gosongnya ini lebih besar.
Setelah dimasak cukup lama, ini warnanya udah mulai kecoklatan. Nah, kalau udah seperti ini, bisa kita cek rasa. Kalau dirasa masih terlalu asam, boleh ditambahkan gula sebanyak kurang lebih 50-100 gram. Untuk penambahan gula pasirnya sendiri, sebaiknya kita lakukan secara bertahap supaya rasa manisnya lebih pas. Dan setelah dimasak selama beberapa lama dengan api sedang cenderung kecil, ini warnanya udah mulai kecoklatan. Teksturnya juga udah kelihatan kalis dan legit. Serat-serat dari nanasnya juga ini tampak bagus banget ya teman-teman. Dan kalau udah cukup padat seperti ini, langsung aja kita diamkan atau kita pindahkan ke dalam wadah. Dari segi warna, menurutku ini udah pas banget, warnanya tuh cakep, coklat keemasan. Diamkan sampai benar-benar dingin, baru kita bulat-bulatkan atau kita cetak. Suka banget sama hasilnya, warnanya cakep, aromanya juga wangi meskipun tanpa menggunakan tambahan bahan lainnya. Jadi aku hanya pakai nanas dan juga gula pasir aja. Siapkan tangan yang bersih dan juga sendok takar dengan ukuran setengah sendok teh. Karena ini selai nanas untuk nastar, jadi sebaiknya jangan terlalu besar karena nanti ukuran adonan nastarnya aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Nah, ini kita ukur peres seperti ini, kemudian ambil. Selanjutnya dipadatkan. Nah, setelah dipadatkan seperti ini, kemudian baru dipulung sampai bentuknya bulat sempurna. Karena tekstur selai nanasnya cukup padat dan legit, jadi gampang banget saat dipulung dan nggak terlalu lengket di tangan. Teksturnya benar-benar bagus banget ya, dia mengkilap, padat, dan langsung aja kita letakkan ke dalam wadah. Lakukan hal yang sama, pertama kita ambil selai nanas dengan sendok takar ukuran setengah sendok teh. Ini peres aja seperti ini, kemudian diambil, dipadatkan dulu, baru dibulatkan. Dengan menggunakan bantuan sendok takar seperti ini, menurutku akan lebih cepat dan ukurannya juga akan lebih seragam. Tapi kalau misalnya teman-teman mau timbang satu-satu, ini beratnya sekitar 3 gram. Dengan nanas kupas sebanyak 2,5 kilo dan gulanya 350 gram akan menghasilkan selai nanas seberat 485 gram kurang lebih. Susun rapi selai nanas di dalam wadah. Di sini aku susun saling menempel, tapi nggak apa-apa karena nanti selai nanasnya sangat gampang banget saat dipisahkan. Selai nanas ini juga bisa disusun secara bertumpuk dan tenang aja, dia nggak akan meleot karena selai nanasnya ini cukup padat dan legit. Dengan tekstur selai nanas yang cukup padat, legit, dan sedikit kandungan airnya akan membuat nastar kita nggak mudah retak. Dan saat kita pulung dengan adonan nastar juga akan sangat mudah dan hasilnya bakalan bulat sempurna. Saat membulatkan selai nanas, tentunya tangan kita akan sedikit lengket, tapi nggak apa-apa, kita bisa langsung aja cuci tangan dengan air yang bersih, kemudian kita gunakan lagi untuk membulatkan selai nanas. Nah, ini semua selai nanasnya udah aku bulatkan, ini boleh banget ditumpuk ya, dan hasil tumpukannya juga nggak akan playot, dia akan tetap bulat sempurna. Setelah dibulatkan, bisa kita tutup dengan plastik, kemudian simpan di chiller selama kurang lebih 1 harian, baru siap untuk kita gunakan. Nah, ini selai nanas yang udah aku simpan di chiller selama kurang lebih semalaman. Ini teksturnya udah padat banget dan siap untuk kita gunakan untuk isian nastar. Setelah aku coba dan bandingkan, ternyata dengan membuat selai nanas sendiri, rasanya tuh jauh lebih enak, manisnya lebih pas, ada sedikit rasa asamnya juga, dan gak ada rasa pahitnya sama sekali. Aku pribadi lebih suka selai nanas yang original seperti ini, jadi gak ada rasa cengkeh maupun bumbu-bumbu yang lainnya. Tapi kalau teman-teman mau pakai tambahan bumbu cengkeh dan juga kayu manis juga boleh, itu aromanya akan jauh lebih wangi. Tapi kalau aku pribadi lebih suka aroma nanas aja yang original seperti ini. Selain nanas ini bisa tahan di suhu ruang di wadah tertutup selama kurang lebih 1 bulanan, dan kalau disimpan di chiller bisa tahan kurang lebih 2 bulan bahkan lebih. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.